Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Solihin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya bangun untuk melengkapi tugas mata kuliah Machine Learning dengan judul tugas implementasi algoritma random forest untuk klasifikasi kelayakan air minum berdasarkan parameter kimia. Masalah yang diambil merujuk pada pengujian kualitas air minum di laboratorium yang tidak selalu praktis untuk kebutuhan pemeriksaan awal, sehingga pendekatan prediksi berbasis data harus digunakan sebagai alternatif screening. Studi ini membangun model klasifikasi kelayakan air minum dengan Knairs-Naipaul atau KNN dan random forest, yang mana menggunakan dataset water probability yang memuat 3.276 baris dan 9 fitur parameter, yang mana ini database-nya saya ambil dari Kaggle Water Quality. Di sini dijelaskan terdiri dari 10 kolom, yang mana 9 kolomnya adalah parameter kimia dan kolom yang 10 adalah potability, entah itu layak atau tidak layak, min 1 atau 1 atau 0 kayak gitu. Lanjut, karena distribusi kelas tidak seimbang, synthetic minority oversampling technique atau SMOT digunakan pada data latih agar model tidak bias ke kelas mayoritas. Oke, kita lihat di bagian pengolahan data. Saya melakukan pengolahan data di Google Colab. Oke, pertama import library dan konfigurasi terlebih dahulu, baru load datasetnya seperti ini. Ini kolomnya ada 10, yang mana 9 tadi dijelasin parameter kimia, dan yang terakhir itu potability, entah itu layak atau tidak layak. Lalu di sini saya melakukan distribusi kelas. Distribusi kelasnya yang mana lebih condong ke arah tidak layak, berbanding jumlah tidak layaknya 1998 dan jumlah layaknya 1278. Cukup jauh bedanya. Karena itu seperti yang dijelasin, saya melakukan SMOT. Sebelum itu saya melakukan data preprocessing terlebih dahulu. Baru di sini scaling. Ini scaling sekalian SMOT. Sini tadi yang sebelum SMOT itu kan jomplang. Baru sesudah SMOT datanya seimbang. Seperti itu. Lalu proses pemrosesan dimulai dari pemisahan data terstratifikasi 80 banding 20. Ini modeling dulu menggunakan KNN. 80 banding 20. Nih, sini saya melakukan pemisahan data 80 banding 20, lalu pengisian nilai hilang dengan simple menggunakan strategi rata-rata yang dihitung dari data latih yang tadi, serta standarisasi fitur memakai standar scalar berbasis data latih. Perkembangan kedua, model diuji pada data uji dan dibandingkan menggunakan akurasi, precision, recall, F1, sedang F1 score, conversion matrix, dan ROC
ROC out. Random forest mencapai akurasi 6,4% dengan ROC out 0,66. Sedangkan Canary Snake Bot atau KNN mencapai akurasi 57,93% dengan ROC out-nya 0,59. Analisis feature importance menunjukkan bahwa pH, solids, dan sulfat merupakan parameter yang paling berpengaruh dalam menentukan kelayakan air minum. Model random forest dengan kinerja tertinggi diintegrasikan ke Streamlit untuk mendukung prediksi kelayakan air secara cepat dari input parameter. Kita lihat di sini dari yang tadinya data pre-processing, baru di sini lakukan smooth, lalu visualisasi efek smooth before afternya, lalu di sini scaling, kita melakukan scaling. Oke, ini ya smooth. Di sini kita melakukan modeling komparasi KNN versus random forest. Yang pertama model KNN dulu, baru melakukan model random forest. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita melakukan evaluasi dan komparasi model. Pertama, prediksi KNN, lalu prediksi random forest, lalu jadi cetak hasilnya dan ditampilkan klasifikasi report lengkapnya. Ini hasil awalnya, yang mana random forest unggul 6,40%, presisinya 67, precision tidak layaknya 0,67, precision layaknya 0,47, akurasinya 0,58 untuk KNN. Untuk random forest akurasinya 0,64 dan untuk precisionnya 0,69 untuk tidak layak, 0,55 untuk layak, untuk air yang layak. Lalu di sini saya melakukan visualisasi conversion matrix. Ini hasilnya conversion matrix KNN dengan akurasi 57,93 dan conversion matrix untuk random forest 64,33 ini awalnya. Lalu saya melakukan visualisasi ROC. Ini diperlihatkan yang garis biru ini adalah garis KNN yang outnya 0,593 dan yang hijau ini adalah random forest dengan nilai 0,666. Lalu di sini saya juga melakukan hyperparameter tuning untuk hasil terbaik. Yang mana dihasilkan di sini akurasinya tetap sama, cuma F1 score-nya bertambah. Selanjutnya saya melakukan interpretasi dan fitur important, yang mana pH, solid, dan sulfat seperti yang tadi dijelaskan di abstrak adalah yang paling berpengaruh dalam menentukan kelayakan air minum. Seperti itu. Selanjutnya saya melakukan setelah dihasilkan, saya melakukan implementasi aplikasinya di VS Code. Kita bangun aplikasinya. Setelah jadi, saya push. Saya push ke GitHub. Ini namanya. Baru di deploy lewat Streamlit. Dan ini hasilnya. Ini tampilan aplikasi dashboard. Aku cek klasifikasi kelayakan air minum. Sistem analisis kualitas air berbasis machine learning dengan random forest. Kenapa pakai random forest? Karena berdasarkan perbandingan atau konferensi dari random forest dan KNN, yang lebih unggul itu adalah random forest. Makanya saya membangun aplikasi dengan model yang lebih baik, yang paling baik. Ringkasan datasetnya total sampel 3.276 dan layak minumnya 1.278.
dan tidak layaknya 1998. Nilai kosongnya 1434. Jadi ini tuh data sebelum di smooth ya. Nggak mungkin saya tampilin data yang udah smooth. Oke, untuk awal seperti ini visualisasinya, distribusi kelasnya ya, ini layak minum, dan ini tidak layak minum, dan ini tingkatan apa nggak kelihatan, tingkatan kepentingan fitur random forest, yang mana pH seperti tadi dijelasin, pH, sulfat, solid ini paling penting. Lalu ini data mentahnya bisa dilihat. Selanjutnya ada juga korelasi, matrik korelasi, fitur korelasi metrik seperti ini. Lalu ada dataset mentah. Ini adalah analisis fitur yang tadi. Lalu di sini ada info model. Random flash, algoritmanya random flash classifier. Sumbernya generate model.py, and estimatornya 200, baik dapatnya 0. Oke, lanjut ke prediksi tunggal. Kita bisa lihat di sini di halaman prediksi tunggal ada from input, yang mana kita bisa menginput prediksi sesuai yang kita inginkan dengan 9 kolom input, yang mana yang pertama pH, yang kedua hardness, yang ketiga total dissolvent, yang keempat chloraminous, yang kelima sulfat, yang keenam conductivity, yang ke 7 organic carbon, yang ke-8 trihalomethanes, dan yang ke-9 turbidity. Kita coba analisis dengan prompt input yang contoh disediakan. Oke, kita analisis. Ini hasil analisis. Air tidak layak minum. Sampel air ini tidak memenuhi standar keamanan, perlu pengolahan sebelum dikonsumsi. Keyakinannya 60,7%. Kelas prediksi tidak layak, no. Ini waktu kapan saya menginputnya dijelaskan, paparkan. Lalu ini tingkat kelayakan prediksinya berdasarkan visualisasinya. Lalu ini dikasih nilai input yang baru saya lakukan inputnya. Lanjut ke prediksi batch, yang mana di prediksi batch kita bisa mengunggah file CSV untuk melakukan untuk melakukan prediksi. Jadi nggak cuma prompt input, kita juga bisa melakukan prediksi dari CSV seperti itu. Kita coba. Ini kita lihat pakai water probability. Oke, ini hasilnya. Preview menampilkan 10 baris pertama dari 3276 total sampel dengan prediksi batch. Oke, ini hasilnya layak minum, tidak layak, data keyakinan. Oke, hasil prediksi batchnya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian, sudah saya jelaskan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.